Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Pada video kali ini, saya akan membahas keutamaan sholat subuh yang jarang diketahui sebagian orang. Tonton terus ya video kami sampai selesai. Sholat fardu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam sehari, sholat fardu dikerjakan di 5 waktu yakni subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Setiap sholat fardu memiliki keutamaan. Salah satunya sholat subuh. Namun, belum banyak yang mengetahui keutamaan sholat subuh ini. Memang pada kenyataannya, sholat subuh seringkali terasa berat untuk dilaksanakan, karena kita harus melawan rasa ngantuk yang begitu berat. Namun, disitulah letak perjuangannya. Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari terbit sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra 78. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaat yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat yang dikerjakan 2 rakaat ini memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Jika saja setiap muslim tahu keutamaan tersebut, maka mungkin saja setiap masjid di setiap daerah akan dipenuhi oleh jamaah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu, apa saja keutamaan melaksanakan sholat subuh berjamaah? Inilah sejumlah keutamaan sholat subuh berjamaah yang penting sekali untuk diketahui. Adapun 14 keutamaan sholat subuh yang kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Disaksikan oleh para malaikat. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang hari. Karena ketika waktu subuh tiba, bergantian para malaikat yang bertugas pada malam hari akan naik ke langit, dan para malaikat yang bertugas pada siang hari turun ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat-malaikat siang bergantian mendampingi kalian dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asyar. Setelah itu, malaikat yang semalaman menjaga kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dan Dia lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sholat." Hadis riwayat Bukhari. 2. Mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Dilapangkan rezeki. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Begitu selesai, beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah sedang tidur. Kemudian beliau pun membalikkan tubuh Fatimah dengan kaki beliau. Kemudian mengatakan kepadanya, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Baihaqi.
4. Kunci kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan, pasca meletusnya perang Mesir dan Israel, ada seorang tentara Mesir yang mengajak berbicara tentara Yahudi yang paham bahasa Arab. Tentara Mesir itu berkata, "Demi Allah, kami akan memerangi dan mengalahkan kalian sampai ada di antara kalian yang bersembunyi di balik pohon dan batu." Kemudian pohon dan batu itu mengatakan, "Hai hamba Allah, hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah dia." Tentara Yahudi menjawab, "Semua itu tidak akan terjadi sebelum sholat subuh kalian sama dengan sholat Jumat." 5. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh merupakan sholat bardain yang apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Penghalang masuk neraka. Keutamaan sholat subuh berikutnya adalah salah satu penghalang masuknya kita ke dalam neraka. Maka dari itu, lakukanlah sholat subuh maupun sholat lainnya dengan hati ikhlas dan niat semata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita semua akan terhindar dari panasnya api neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asyar." Hadis riwayat Muslim. 8. Sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung. Ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. 9. Berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. 10. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat subuh terutama apabila dilakukan secara berjamaah akan mendapatkan berkah dari Allah. Dikarenakan dengan melaksanakan sholat subuh, maka semua kegiatan manusia akan dilaksanakan pada waktu pagi hari. Terlebih untuk aktivitas wajib dan juga dilaksanakan secara berjamaah seperti sholat subuh. 11. Tidak tergolong orang munafik. Manfaat sholat subuh bagi umatnya dapat menjadikan umatnya terhindar dari sifat-sifat munafik. Sholat subuh akan dapat menghindarkan kita dari penyakit kemunafikan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan juga sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh, aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk ikamat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan kemudian membakar rumah orang yang belum tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari Abu Hurairah. 12. Berpeluang mendapatkan pahala haji atau umroh. Bagi umat Islam yang selalu menjalankan kewajiban menjalankan sholat subuh dan melakukan zikir hingga terbitnya matahari, maka orang tersebut akan berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bagi amalan ibadahnya. Dasar dari hal ini adalah
Keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. 13. Kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Manfaat sholat subuh bagi umat Islam berikutnya. Dapat memiliki kesempatan untuk melakukan sholat sunnah subuh ataupun sholat subuh berjamaah. Sholat sunat subuh 2 rakaat ini memiliki kelebihan tersendiri yang telah disebutkan dalam hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 14. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kiamat nanti. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asyar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan menjadi ganjaran terbesar yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama tersebut. Maka Nabi Muhammad bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan doa kunut saat sholat subuh. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barik li fima atait, wa kini syarra ma kadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yasilu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berikanlah keberkahan kepadaku pada apa yang telah Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Engkaulah yang menghukum dan bukan dihukum. Tidak hina orang yang Engkau jadikan pemimpin, tidak mulia orang yang Engkau musuhin. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Bagimu segala pujian di atas apa yang Engkau tentukan. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan para sahabatnya. Itulah keutamaan sholat subuh yang kita tidak tahu. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, dan semoga dijalankan ke arah kebenaran. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah info dari kami. Mohon dikasih saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.